kita boleh merayakan Natal di tahun 2024 ini. Dan saya berdoa kiranya Natal di tahun ini menjadi Natal yang bisa mengubahkan hidup setiap kita. Yang saya katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa dan Tuhan taruh tema yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Mari kita baca Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dialah Sang Immanuel. Immanuel bukan kata yang biasa, Bapak Ibu. Tapi Immanuel adalah nama yang punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena Immanuel punya makna Allah beserta dengan kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu punya kesadaran di hari Natal ini, Allah bersama dengan kita, maka tidak ada satupun masalah, persoalan, tantangan yang jauh lebih besar daripada Allah yang sudah menyertai kita. Yang sudah katakan. Saya senang basket, Bapak Ibu. Satu kali waktu saya SMP kelas 1, ini pertandingan pertama saya. Saya grogi, saya gugup, ya kan? Wah, lawannya tinggi-tinggi, besar-besar di SMP musuh kami waktu itu. Tapi saya bersyukur. Saya punya papa, itu juga pemain basket juga, dan dia dampingi saya di pertandingan pertama. Mungkin dia lihat saya grogi, Bapak Ibu, dan dia bilang, Frank, kamu tenang aja. Anggap aja ini kayak latihan. Wah, di situ tadinya saya grogi, saya takut, tapi saya tahu ada papa saya. Dia yang sudah punya pengalaman menghadapi pertandingan-pertandingan ini, dan dia bilang, ini pertandingan biasa, kamu tenang aja. Tiba-tiba, Bapak Ibu, tadinya saya gugup, saya takut, saya grogi. Saya punya kekuatan. Saya punya keyakinan. Ada ayah saya yang nonton. Dan puji Tuhan, pertandingan pertama saya kalah. Tapi itu nggak jadi masalah. Karena saya punya keyakinan bahwa ada orang yang saya kasihi, dia menyertai saya. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Saya percaya, lihat dari muka-muka saudara, saudara punya pergumulan hidup bukan mudah, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, maka apapun yang terjadi, mungkin hari ini engkau sedang kekurangan, mungkin hari ini engkau punya pergumulan belum dijawab Tuhan, mungkin Natal tahun ini jadi Natal yang paling berat dalam perjalanan kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi selama kita punya kesadaran Allah, Sang Immanuel menyertai kita, maka kita akan punya pengharapan yang baru. Yang saya katakan amin. Ada banyak pengamat bilang, tahun 2025 Indonesia akan mengalami kegelapan, ekonomi akan turun dan lain sebagainya. Dengar kabar-kabar itu kok ada banyak pebisnis yang takut, khawatir. Saya kok enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya yakin selama Tuhan menyertai kita, kita mungkin boleh lewati lembah kekelaman, tapi kita cuma lewat aja, Bapak. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Apa arti Immanuel? Yang pertama saya mau bagikan kepada setiap kita. Yang pertama, Bapak Ibu, Immanuel artinya penyertaan Allah itu tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Ada satu kali orang yang konseling dengan saya bilang, Pak, saya kok udah ikut Tuhan, Pak. Saya udah setia, saya udah layani Tuhan sungguh. Tapi masalah sepertinya malah semakin berat, Pak, saya alami, Pak. Dan saya katakan, Pak, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bukan berarti Tuhan janjikan langit yang indah. Bukan Tuhan janjikan jalan yang mudah. Tapi Allah beserta kita, itu artinya Tuhan akan buat segala sesuatunya menjadi indah. Yang saya katakan amin. Indah itu perlu yang namanya proses, Bapak Ibu. Setuju ya? Karena gini, kalau sesuatu itu tidak lewati yang namanya proses, itu biasanya murahan.
itu biasanya gak ada kualitasnya, Bapak Ibu. Betul? Sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, itu biasanya kualitasnya kurang. Contohnya apa, Pak? Indomie, ya kan? Kopi instan, Bapak Ibu. Tapi lihat, sesuatu yang melewati proses, Bapak Ibu. Apa beda batu sama berlian? Bedanya adalah proses. Batu nggak lewatin proses. Makanya kalau Bapak Ibu dikasih batu, ada yang mau nggak? Nggak ada ya. Kita buang, nggak ada nilainya, tidak berharga. Tapi ada nggak yang mau di Natal ini dapat berlian? Telat. Amin, yang pertama harusnya tadi. Kalau dikasih berlian pasti mau. Kenapa berharga? Kenapa berharga? Karena berlian awalnya batu, tapi dia sudah melewati proses. Siapa yang mau jalani proses yang dari Tuhan? Oh, nggak ada ya? Semua pengen jadi batu semua ya. Sekali lagi, perhatikan. Siapa yang mau lewati, jalani prosesnya Tuhan? Proses itu nggak enak, menyakitkan, susah. Masih mau jalani proses? Tapi semua yang lewati proses akan menghasilkan keindahan. Immanuel, artinya Tuhan akan temani kita lewati berbagai kesulitan proses yang engkau harus hadapi dalam kehidupan, supaya hidupmu menjadi berharga. Itu makna yang pertama dari Allah Immanuel. Yang kedua, Immanuel artinya Allah menyertai kita untuk memberikan apa? Untuk memberikan apa? Kemampuan kepada kita. Dia bukan hanya sertai, dia bukan hanya lihat, dia bukan hanya temani, dia bukan hanya awasi kita, Bapak Ibu. Tapi Allah Immanuel, itu berarti Tuhan juga berikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan. Artinya gini, kalau kita sadar ada Allah Immanuel yang menyertai kita, maka tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada proses yang terlalu sukar untuk kita jalani. Kenapa? Karena ketika Tuhan izinkan kita hadapi masalah, Tuhan sudah berikan jalan keluarnya terlebih dahulu. Ketika Tuhan izinkan pergumulan dalam kehidupan kita, sebelum itu terjadi, Tuhan sudah siapkan jalan keluar terlebih dahulu. Itu baru Immanuel, Allah menyertai kita. Nggak mungkin Tuhan izinkan kita lembah kekelaman, Sadrak, Mesak, Abednego, dia harus hadapi dapur api, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan berikan mereka kemampuan, tanpa Tuhan berikan mereka kekuatan, Bapak Ibu. Saya berdoa di malam Natal ini, kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kita berani dengan lantang berkata, Tuhan, sekalipun aku harus masuk ke dapur perapian, sekalipun aku harus lewati kesulitan, sekalipun aku harus lewati tantangan, tapi aku tetap akan menyembah kepada Tuhan. Nah, itu Allah Immanuel. Dia bukan hanya sekedar awasi, temani kita, tapi dia juga berikan kita kemampuan, berikan kita kekuatan. Ada banyak orang ketika alami hal yang berat dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, mereka hanya fokus kepada kesulitannya. Mereka lupa ada Tuhan Sang Immanuel yang sudah berikan terlebih dahulu kekuatan, yang sudah berikan terlebih dahulu kemampuan, Bapak Ibu. Hari ini, saya mau fokus kita kepada Tuhan. Natal seringkali mengaburkan kita. Natal seringkali kita diperhadapkan dengan pohon Natal, dengan hiasan-hiasan, dengan makanan, dan lain sebagainya. Kita lupa fokus utama kita kepada Tuhan Sang Immanuel. Nah, kemampuan artinya gini, dalam segala perkala, Allah berjanji menyertai saya dan saudara, dan memberikan kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Untuk tampil sebagai pemenang. Kita semuanya adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan. Pemenang itu bukan mereka yang tidak pernah kalah. Bukan mereka yang tidak pernah gagal. Tapi pemenang adalah mereka yang tidak pernah berhenti menyerah. Jangan sampai kita menyerah kepada kesulitan. Jangan sampai kita menyerah kepada persoalan yang saya katakan amin. Karena Tuhan menyertai kita supaya kita jadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Pemenang itu artinya kita menguasai keadaan, bukan kita yang dikuasai oleh keadaan. Pemenang itu kita yang menguasai masalah, bukan kita yang dikuasai oleh masalah, Bapak Ibu. Hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan bukan jadi pemenang,
Mereka jadi pecundang. Mereka kalah. Mereka datang dengan bawa berbagai pergumulan. Pak, saya banyak pergumulan, Pak. Saya terikat utang, Pak. Pak, saya punya masalah, Pak, dengan suami saya, Pak. Saya punya masalah dengan anak saya, Pak. Ada banyak anak Tuhan yang mengalami kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan, Bapak Ibu. Tapi Natal artinya Immanuel. Tuhan janji berikan kita kemenangan. Yang ketiga, apa arti Immanuel? Immanuel artinya Allah senantiasa menuntun kita di tengah pergumulan dan kesulitan. Saya selalu katakan kepada jemaat, kalau orang yang nggak punya masalah, itu cuma dua jenis orang. Yang pertama, orang yang nggak punya masalah, orang apa, Bapak Ibu? Orang apa? Orang mati. Betul? Orang mati nggak punya masalah, selesai hidupnya. Yang kedua, orang apa yang nggak punya masalah? Orang gila, betul Bapak Ibu. Ya. Jadi ya orang nggak punya masalah, orang mati dan orang gila. Kalau hari ini kita punya masalah, kita bersyukur. Berarti kita bukan orang mati dan kita juga masih waras. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu artinya Immanuel. Allah akan sertai kita. Jadi gini loh, persoalan, pergumulan bagi orang percaya itu biasa. Katakan biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah Sang Immanuel. Tuhan mau sertai saya dan saudara. Dia mau berikan kita kekuatan. Dia mau sertai kita dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Masalahnya, mau nggak kita hadirkan Tuhan? Kita izinkan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, berjalan di depanku Tuhan. Untuk aku lewati masalah. Untuk aku lewati setiap proses. Supaya aku menjadi pemenang. Malam Natal ini, saya mau tantang setiap kita. Berapa banyak engkau yang mau hadirkan Tuhan dalam kehidupan? Yesus sudah lahir. Yesus sudah menyertai kita. Nggak ada masalah. Bagiannya Tuhan, Bapak Ibu. Yang sering kali jadi masalah adalah kitanya ini loh. Kita yang nggak mau menghadirkan Tuhan. Kita yang cuek. Kita yang acuh nggak acuh, Bapak Ibu. Contohnya apa? Bangun pagi ketika tidur, apa yang kita lakukan? Coba cek. Handphone kah yang kita cari, Bapak Ibu? Sarapan kah? Kopi kah yang kita cari? Atau kita cari Tuhan dalam hidup? Itu artinya engkau sedang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Itu artinya engkau sedang bangun kesadaran. Tuhan, aku nggak sendirian. Ada Tuhan dalam hidupku, Tuhan. Satu kali, ada seorang komandan Rumania, waktu itu Romania masih komunis, Bapak Ibu. Jadi komandan ini bawa prajuritnya naik ke atas bukit. Dan dia bilang, coba lihat, di situ ada menara Rumania terkenal. Di situ ada balai kota Rumania. Itu ada gedung-gedung di situ. Kemudian komandan ini lanjut. Tapi lihat, adakah Tuhan? Adakah Tuhan di sana engkau lihat? Prajuritnya semua bilang apa? Tidak ada. Ada Tuhan di sana? Tidak ada. Ada Tuhan di situ? Tidak ada. Komandan itu langsung bilang, berarti Tuhan tidak ada. Yes, setuju, kata prajuritnya. Siap, laksanakan. Ada satu prajurit, anak Tuhan, orang percaya. Walaupun waktu itu Rumania komunis. Dia bilang, izin komandan, saya mau sampaikan sebuah pernyataan. Oh ya silahkan, kata komandannya. Dia bilang, dia tanya sama teman-temannya. Teman-teman, apakah teman-teman lihat komandan punya pikiran, punya otak? Enggak lihat, kata prajurit-prajuritnya. Berarti komandan tidak punya pikiran, tidak punya otak. Siap laksanakan, kata prajurit-prajuritnya, Bapak Ibu. Saudara paham? Tidak semua yang tidak kita lihat itu tidak ada. Betul? Saudara bisa lihat otak saudara? Hah? Bisa lihat pikiran kita? Bisa lihat jantungmu, bisa? Enggak ada? Berarti kita nggak punya otak. Berarti kita nggak punya jantung dong, Bapak Ibu. Enggak ya? Artinya apa? Tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Setuju ya? Tuhan bisa kita lihat? Berarti Tuhan tidak ada. Hah? Ada ya? Ada. Karena dengan mata iman kita. Malam Natal ini, hadirkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan amin. Amin. Dia punya kuasa. Dia luar biasa. Dia tidak terbatas.
Jangan sampai kita abaikan Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak dapatkan kuasanya. Kita tidak dapatkan kehadirannya. Satu kali, profesor yang ateis, dia kasih ceramah sama murid-muridnya dan dia bilang, apakah Tuhan menciptakan segala sesuatu? Ya, kata mahasiswanya. Berarti Tuhan ciptakan juga kejahatan. Wah, murid-muridnya diam, Bapak Ibu. Kemudian ada satu orang, mahasiswanya anak Tuhan. Dia bilang, Profesor, mohon izin bertanya. Silakan, kata profesornya. Dia tanya kayak gini, Profesor, apakah gelap itu ada? Oh, ada, kata profesor. Coba jelaskan gelap itu seperti apa. Bingung ini profesor. Gelap itu apa ya? Terang bisa dia jelaskan. Terang karena adanya ini, dan lain sebagainya. Gelap dia nggak bisa terjelaskan, Bapak Ibu. Mahasiswa itu tanya lagi, Profesor, izin lagi bertanya. Silakan, kata dia. Profesor, apakah dingin itu ada? Oh, ada. Coba jelaskan. Bingung lagi profesornya. Karena dia bilang, profesor mikir, kalau panas itu bisa jelaskan. Karena suhunya naik, dingin susah dijelaskan. Dan mahasiswa itu bilang, Profesor, kenapa gelap? Karena ketiadaan terang. Kenapa dingin? Karena ketiadaan panas. Begitu juga yang pertanyaan profesor. Kenapa ada kejahatan? Bukan karena Tuhan ciptakan kejahatan, tapi karena tidak adanya Tuhan. Sehingga terjadi kejahatan. Hari ini mungkin engkau punya banyak pergumulan. Engkau punya banyak masalah. Sepertinya hidupku, Tuhan, kok gini-gini aja ya Tuhan. Masalah demi masalah. Jangan-jangan Tuhan tidak ada dalam hidupmu, Bapak Ibu. Tapi malam Natal ini, izinkan Tuhan hadir dalam hidup setiap kita. Karena saya percaya, sebagaimana halnya Israel ketika itu. Israel penuh dengan kegelapan. Israel penuh dengan kejahatan. Tapi ketika Sang Mesias, Juru Selamat, Immanuel itu lahir. Yang sakit jadi sembuh. Yang butuh pertolongan, dapatkan pertolongan, Bu. Yang butuh mujizat, dapatkan mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena dia Allah Immanuel. Yang terakhir, saya mau sampaikan. The best of it is God is with us. Kata hamba Tuhan terkenal namanya John Wesley. Yang terbaik adalah Tuhan bersama kita.